Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio dan di YouTube channel saya Asafio Channel. Bagaimana kabar sobat saya? Pasti kalian sehat-sehat saja. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kerajaan Islam di Jawa, yaitu Kerajaan Mataram. Kita lihat yang pertama, Kerajaan Mataram Islam ini dia dibentuk oleh Sutawijaya. Sebenarnya bukan dibentuk sih, karena pada masa kerajaan Banten, kerajaan Demak, kalau kalian masih ingat, sebagai sebagai balas budi dari Joko Tingkir karena membantu menghancurkan Arya Penangsang, maka Ki Ageng Pamanahan diberikan tanah di Mataram. Tetapi posisinya dia bukan sebagai raja, dia hanya kayak semacam bupati seperti itulah. Nah, kemudian baru pada saat Raja Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir tadi meninggal, dan kemudian ada kesepakatan politik antara Pangeran Benowo dengan Sutawijaya, baru Sutawijaya itu menjadi raja pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Pada waktu dia bergelar, pada waktu dia menjadi raja pertama di Mataram, dia melakukan berbagai perluasan wilayah, mulai ke arah Ponorogo, yaitu Jawa Timur, Pasuruan, Kediri, dan juga Surabaya. Pada masa pemerintahannya, kemudian Raja Panembahan Senopati ini meninggal, dia digantikan oleh sosok yang bernama Raden Mas Jolang. Dia juga sama melakukan perluasan wilayah ke arah Jawa Timur, yaitu mulai dari Kertosono, Kediri, dan juga Mojo Agung. Dalam prosesnya ternyata beliau meninggal di Krapyak, sehingga akhirnya diberi gelar Pangeran Seto ing Krapyak. Raja berikutnya yaitu Raden Mas Rangsang, atau kita lebih mengenalnya sebagai Sultan Agung. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Agung ini, wilayah kekuasaan itu sudah meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga sebagian Jawa Barat. Dan tentu kalian masih ingat, sebagian Jawa Barat ini adalah tidak termasuk Banten maupun Batavia yang dikuasai oleh VOC. Dan menurut menurut Sultan Agung ini, VOC itu merupakan pihak yang berbahaya bagi kelangsungan kerajaannya. Mungkin karena melihat bahwa VOC itu orang asing dengan agama yang asing, beda dengan Banten yang itu istilahnya masih ada hubungan politik, mengingat bahwa Banten itu ya mungkin ada kesamaan agama juga misalnya. Nah, akhirnya Sultan Agung melakukan penyerangan ke VOC sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 1628 dan 1629. Kedua kali penyerangan dan 2 kali mengalami kegagalan. Tetapi walaupun gagal, setidaknya VOC pada saat pemerintahan Sultan Agung tidak berani ikut campur dalam urusan pemerintahan atau wilayah di Mataram, karena mengetahui bahwa rajanya itu raja yang hebat, bijaksana, tegas, dan sebagainya. Setelah Sultan Agung meninggal, dia digantikan anaknya yang dengan gelar Amangkurat I. Nah, sangat berbeda dengan Sultan Agung yang sangat anti terhadap VOC. Justru di era Amangkurat I ini terjadi hubungan yang sangat dekat dengan VOC. Amangkurat I dikenal sebagai raja yang cenderung kejam. Dia kejam terhadap para ulama. Jadi pada saat pemerintahannya itu dia membunuh banyak ulama seperti itu, karena istilahnya pada saat itu ada kepentingan politik aja, di mana para ulama dianggap memiliki politik yang berbeda dengan kepentingannya. Kemudian pada saat itu Belanda juga mulai membangun benteng di dalam wilayah Mataram. Di masa Amangkurat I ini akhirnya terjadi pemberontakan Trunojoyo. Nah, pemberontakan Trunojoyo yang dari Madura ini juga muncul karena tidak puas dengan sikap Amangkurat I yang dia terlalu dekat dengan
VOC. Amangkurat I pada akhirnya dia meninggal. Jadi pada saat dia meninggal dalam pelarian karena pemberontakan Trunojoyo ini digantikan oleh anaknya yang bergelar Amangkurat II. Di Amangkurat II ini karena pada saat itu pemberontakan Trunojoyo semakin melebar, Amangkurat II melakukan perjanjian dengan VOC yang nanti sebagai biaya perang dia akan memberikan wilayah pesisir utara dari Karawang sampai ujung timur kepada Belanda. Dan pada akhirnya memang pemberontakan Trunojoyo itu berhasil dipadamkan. Dampak dari padamnya pemberontakan Trunojoyo adalah wilayah Mataram semakin sempit karena di pesisir utaranya sudah diberikan kepada VOC sebagai ganti biaya perang tadi. Kemudian lanjut ke Amangkurat III. Pada masa pemerintahan Amangkurat III itu dia berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh VOC. Ya namanya aja dia mungkin melihat ini pengaruhnya terlalu besar dan tidak menguntungkan sama sekali. Nah VOC jelas gak mau dong. Wong ini udah enak-enak dapat hak-hak istimewa kok tiba-tiba kamu mau lepas begitu saja. Akhirnya terjadi perang antara VOC melawan Amangkurat III. Amangkurat III dia tidak hanya melawan VOC saja, tetapi VOC juga bersekutu dengan Pangeran Puger. Siapa itu? Pangeran Puger adalah paman dari Amangkurat III ini. Pada akhirnya Amangkurat III berhasil dikalahkan dan dia diasingkan dari Mataram, dan Pangeran Puger diangkat sebagai Raja Baru Mataram dengan gelar Pakubuwono I. Nah, kemudian nanti ada raja berikutnya sampai ke Pakubuwono II. Di Pakubuwono II ini ada suatu peristiwa penting karena pada masa pemerintahannya itu ada pemberontakan, mulai dari pemberontakan Geger Pecinan, kemudian pemberontakannya Pangeran Mangkubumi, pemberontakan Raden Mas Said, seperti itu. Dan hasil akhirnya pada saat Pakubuwono ini sakit keras dan mungkin hampir meninggal, dia melakukan dia membuat suatu perjanjian dengan VOC yang isinya menyerahkan kedaulatan Mataram ke tangan VOC. Bayangkan, sejak saat itu otomatis banyak wilayah Mataram ini cuma nama saja. Raja-raja yang dipilih itu yang boleh melantik adalah VOC. Ya intinya seperti itulah. Kemudian di era Pakubuwono ketiga terjadi perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini adalah suatu perjanjian untuk mengakhiri pemberontakan atau peperangan ya, pemberontakan Pangeran Mangkubumi. Isi dari perjanjian Giyanti adalah kerajaan Mataram itu dibagi menjadi dua. Sebelah utaranya adalah Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono, dan sebelah selatannya adalah Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan yang kelak dia memiliki gelar Hamengkubuwono. Nah, di tahun 1757 kembali lagi terjadi perjanjian Salatiga, yaitu antara Kerajaan Mataram, Surakarta dengan VOC versus Raden Mas Said. Karena pada saat itu pemberontakan besar terjadi antara Raden Mas Said dengan Pangeran Mangkubumi. Nah, isi dari perjanjian Salatiga ini adalah bahwa kerajaan Mataram Surakarta itu dibagi menjadi dua. Yang satu masih dipimpin oleh Pakubuwono, yang sebagian itu adalah Mangkunegaran yang dipimpin oleh Raden Mas Said dengan gelar Mangkunegoro I. Nanti di tahun 1813 di Kerajaan Jogja juga akhirnya dipecah menjadi dua, tetapi oleh pihak Inggris, yaitu Kerajaan Kesultanan Yogyakarta dan juga
Pakualaman yang dipimpin oleh Pakualam. Jadi pada intinya kerajaan Mataram ini di bagian endingnya itu terpecah-pecah menjadi bagian kecil dari yang sebelumnya menguasai hampir satu wilayah Jawa, hampir seluruh wilayah Jawa, tetapi di endingnya justru terpecah menjadi 4 bagian yang kecil-kecil karena adanya intervensi dari pihak kolonial, entah itu Belanda dan juga Inggris. Belanda dalam hal ini adalah VOC ya, karena antara VOC dan Belanda adalah suatu hal yang berbeda. Sampai di sini saya yakin kalian sudah cukup jelas tentang kerajaan Mataram. Saksikan saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.